Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita akan berbagi kepada para sahabat semua yang dirahmati Allah satu zikir yang hendaknya tidak dilewatkan sehabis salat subuh dan juga sehabis salat maghrib. Bahkan di dalam hadis yang sahih ini juga menjadi pembenteng, menjadi penguat benteng gaib kita dari gangguan syaitan, sehingga kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemudian akan diberikan kebaikan yang sangat banyak insyaallah. Sebagaimana di dalam hadis an Abi Dzar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala fi duburi salatil fajri wa huwa thani rijlaihi qabla an yatakallama la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mungkin zikir ini sudah agak familiar ya di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan ini bisa kita dawamkan, bisa kita istiqomahkan, utamanya sehabis salat subuh dan juga sehabis salat maghrib. Ya. Di dalam hadis ini disebutkan, barang siapa, kata Nabi, yang mengucapkan selesai salat subuh dalam keadaan dia masih duduk, artinya sehabis salat dia duduk, belum merubah posisi kakinya, gitu ya, yaitu dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya pertegas, meskipun nanti insyaallah akan saya lampirkan di deskripsi ya. Silakan nanti kalau ingin tahu teksnya buka di deskripsi di channel YouTube Detasemen Terapi Qurani. Jadi sahabat semua nanti bisa lihat teksnya. Saya ulang lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita lihat fadilahnya. Rasulullah SAW mengatakan, ya, ini kata Rasulullah, dibaca asyara marrat, 10 kali. Dalam hadis ini di waktu setelah subuh. Nanti di dalam hadis yang lain di waktu setelah maghrib. Artinya setelah maghrib dan setelah subuh ini dianjurkan membaca zikir ini. Ini sama. Kutibat lahu asyaru hasanatin, dicatat 10 kebaikan. Masya Allah. Bahkan kemudian wa muhayyat anhu asyaru sayyiat, dihapus pula 10 keburukan. Kemudian wa rufi'a lahu asyaru darajatin, dan kemudian diangkat 10 derajat kemuliaan. Masya Allah, luar biasa nih. Ya, jadi luar biasa keutamaan dari membaca zikir ini. Jadi oleh karenanya para sahabat jangan melewatkan zikir ini. Bahkan kemudian Rasulullah juga sempat menyampaikan, ya, akan wa kana yaumahu dzalika kullahu fi hirzi min kulli makruh wa hurisa minasyaitan. Bahkan kemudian disebutkan juga hari itu pula akan dilindungi dari segala yang dibenci dan dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala dari
syaitan. Ini yang saya katakan tadi sebagai pembenteng gaib, sebagai zikir di mana kalau kita dawamkan dan betul-betul kita fahami maknanya, kita resapi. Saya selalu menekankan di dalam konsep berzikir, jangan hanya sekedar lisan saja, ya, meskipun bil lisan ini juga sangat menentukan atau sangat bagus, tetapi harus benar-benar dirasa di hati, kemudian angan-angan di dalam pikiran, difahami maknanya, diresapi, direnungi, sehingga di situ ada semacam sebuah getaran, ya, terasa makna dan pesan yang disampaikan di dalam zikir itu. Karena kalau zikir hanya sekedar lisan, maka tidak ada bedanya dengan kaset, tidak ada bedanya dengan rekaman, ya. Oleh karena itu, supaya ada roh, ada energi di sana, fahami, renungi maknanya. Apa maknanya? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi ketauhidan. Ini pun juga harus seiring dengan makna, seiring dengan sejalan dengan kegiatan kita, aktivitas kita, di mana kemudian hendaknya tidak ada hal yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dialah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Ini menunjukkan sebuah konsekuensi tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun dengan apapun, baik itu di dalam pikiran maupun di dalam perbuatan. Ya, karena bisa jadi seseorang melakukan tatayur, punya keyakinan ganda terhadap sesuatu, sehingga itu juga akan melemahkan zikirnya. Ya, misalnya gitu ya. Seseorang sudah rajin baca zikir ini, tapi kemudian dia masih punya pikiran merasa sial oleh hari ini. Oh, hari saya kalau keluar tanggal 13 ini hari sial, menurut saya ini sial. Kalau kemudian saya melakukan aktivitas atau melakukan transaksi bisnis di Selasa, Kliwon atau Pon atau apa, oh ini akan menjadi jalan kebangkrutan, kerugian, maka saya nggak berani transaksi di hari itu. Kalau misalnya nginep di hotel atau nginep di homestay atau nginep di mana pas keluar kota dapat nomor kamar 13, saya nggak mau. Atau kalau misalnya usaha hotel atau misalkan homestay, ya, ngasih tulisan 1, 2, 3, maka 13 dihindari. Kenapa? Angka sial. Ya, ini yang melemahkan dan menjadikan zikir ini tidak ada energinya. Kenapa? Karena masih ada tatayur, ada semacam khurafat, ada semacam keyakinan di mana ada kekuatan lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat semua yang dirahmati Allah, maka sering kadang-kadang kita menyampaikan, bahkan ada yang menanyakan amalan zikir apa yang harus saya amalkan. Sebenarnya zikirnya sama, ya, sudah termaktub di dalam kitab-kitab zikir yang bisa kita beli di mana saja, bahkan di toko-toko buku banyak. Tetapi kenapa kok tidak bisa memberikan satu efek, dampak, di mana kemudian Allah akan melindungi secara maksimal kepada kita? Ternyata cara mindset di dalam pikiran, di dalam perasaan, di dalam perbuatan ini yang tidak selaras, kadang tidak sama. Zikirnya sama, tetapi apa yang menjadi perbuatan, keyakinan ini tidak sama, sehingga oleh Allah jelas ini menjadi pertimbangan, ya, jelas menjadi pertimbangan. Oleh karena itu, bukan berarti saya dalam hal ini adalah yang paling bisa dan yang paling bagus mengamalkan zikir ini. Enggak, kita sama-sama belajar, kita sama-sama berproses. Ya, saya pun mengamalkannya, ya, dalam artian memang ini disunnahkan oleh Nabi, ada keutamaan yang luar biasa, ya, yang hendaknya kita luangkan, kita sempatkan untuk dibaca sehabis maghrib 10 kali, sehabis subuh 10 kali. Bahkan juga di dalam hadis yang lain, kalau tadi dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dihasankan dan disepakati oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Nata'ijul Afkar. Kemudian ada hadis yang tadi yang disebutkan dibacanya sesudah salat maghrib, ya, ba'atsallahu maslahatan yahfazunahu minasyaitan. Bahkan di dalam hadis ini
digambarkan akan dikirimkan oleh Allah pasukan untuk menjaga dia. Dikirimkan jundullah, dikirimkan pasukan tentara Allah, yahfazunahu minasyaitan, untuk menjaga dia dari gangguan syaitan. Nah, ini pun juga harus berangkat dari sebuah pikiran, perasaan, kemudian keyakinan di mana tidak ada perlindungan terbaik kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seiring dengan akidah kita. Nah, oleh karenanya bagi para sahabat yang barangkali pernah datang kepada dukun, bahkan kemudian memiliki jimat-jimat, seolah-olah dengan jimat itu ada penjagaan, ada akik yang mungkin dibelinya mahal karena di sana ada jin khodamnya gitu ya, yang dirasa itu sebagai penjaganya, maka ini yang akan melemahkan. Berarti kita tidak melakukan sebuah totalitas. Nah, kalau kita nanggung-nanggung, maka Allah pun melindunginya juga nanggung-nanggung. Ibaratnya seperti itu. Kita aja dengan manusia begitu, gitu ya. Wong dia nanggung dengan saya, maka saya nanggung juga dengan dia, kan gitu. Misalnya ada karyawan gitu ya, kerja di perusahaan kita, lalu dia kerjanya nanggung-nanggung, maka bos melihat ya kerjanya nanggung-nanggung, saya gajinya juga nanggung-nanggung. Seperti itu sahabat semua yang dirahmati Allah. Jadi oleh karena itu zikir ini ya, Masya Allah. Jadi pesan pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku ya walahul hamdu. Yang kedua, lahul mulku. Setelah mentauhidkan Allah, lahul mulku, menyadari dan mengakui lahul mulku, dialah pemilik kerajaan satu-satunya, pemilik jabatan tertinggi, raja di raja. Jadi kalau kita punya jabatan, harus merasa kita nggak punya jabatan. Kalau kita merasa punya kekayaan, kita harus merasa kita ini kekayaan milik titipan Allah, milik Allah. Kalau kita punya kendaraan, ini milik Allah. Kalau kita punya rumah, punya sawah, ladang, punya apapun, ini milik Allah. Jangan dijadikan bahan kesombongan, jangan dijadikan sebagai bahan untuk merasa bahwa ini loh saya. Jangan. Karena ini akan melemahkan perlindungan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Walahul hamdu, dan dialah Allah yang punya segala pujian terbaik. Ini menunjukkan bahwa kita tidak berhak sombong dan tidak berhak mendapatkan sebuah pujian kecuali dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya pujian ini kan dari orang luar, kita nggak bisa mengontrol, tapi harus dikendalikan oleh hati kita, di mana kita hendaknya mengurangi, meminimalisir, bahkan tidak menikmati pujian itu, karena pujian itu sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita latih. Kita harus latih para sahabat semua. Ya, kita harus latih. Saya pun ya latihan. Ya, saya juga harus latihan, karena ini nggak ada habisnya. Syaitan berusaha supaya kita gagal melatih ini semua. Akhirnya apa? Syaitan menginginkan aba wastakbara, kita enggan, kita sombong. Wa kana minal kafirin, dan itu semua bagian dari sifat kekafiran. Ya ini. Kemudian lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Yuhyi yang menghidupkan, wa yumit yang mematikan. Berarti kita hendaknya disadarkan oleh di dalam zikir ini, hidup dan mati Allah Subhanahu wa taala menjadi penentunya. Ya. Bukanlah dokter, bukanlah obat, bukanlah sebuah rumah sakit yang bagus, hospital, bukan. Bukanlah peruqyah, apalagi. Bukanlah tabib, bukan. Bukanlah herbal-herbal yang kita minum, bukan. Kesembuhan juga begitu. Karena sakit ini, di mana ada sarana sakit itu sebagai penggugur dosa, sakit juga menjadi sarana menambah mulia. Sakit juga melatih kesabaran. Ya, karena sakit ini hanya di dunia. Nanti kalau sudah di surga nggak ada sakit, sahabat semua. Nanti kita buktikan kalau kita masuk surga, insya Allah tidak ada sakit di sana. Jadi sakit ini memang ujian. Kalau sembuh kembalikan ke Allah, kalau tetap sakit, kalau masih sakit, yuk kita ikhtiar lagi, tapi ikhtiarnya harus yang halal, yang thayyib,
di mana ikhtiar itu pun harus menjadi jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya selalu berpesan kepada para sahabat semua, ketika habis diruqyah, ya, kita bahu membahu sama-sama mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasul di dalam ibadah. Kok ternyata oleh Allah diizinkan enteng, sembuh bahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dengan izin Allah, bukan dengan saya. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kok sembuh? Maka saya biasanya selalu kemudian, selain kemudian berusaha untuk mendoakan, tapi saya arahkan, kembalikan semuanya untuk ibadah kepada Allah sebagai syukur nikmat. Karena sehat itu nikmat. Ya. Bahkan kalau ulama setingkat Imam Al-Ghazali sakit pun itu tetap menjadi nikmat. Sehingga beliau mengajarkan selalu syukur dan syukur. Nah, ini yang harus itu yang perlu saya latih juga, perlu kita latih juga. Karena nggak mudah. Ya, hidup tanpa mengeluh itu itu harus dilatih. Harus diupayakan, betul-betul diupayakan. Karena yang namanya hidup sehari-hari mesti ada keluhan. Entah mengeluhkan istrinya, mengeluhkan anaknya, mengeluhkan dirinya sendiri, mengeluhkan pekerjaannya, mengeluhkan penghasilannya, mengeluhkan mobilnya, mengeluhkan motornya, mengeluhkan rumahnya, macam-macam. Ya, macam-macam, mengeluhkan temannya, mengeluhkan tetangganya, dan seterusnya. Jadi banyak keluhan kita itu. Jadi oleh karena itu kita harus melatih, ya, seperti level Imam Al-Ghazali luar biasa. Apapun harus menjadi syukur. Dan ini harus kita latih. Subhanallah. Jadi ini sahabat semua yang dirahmati Allah, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Endingnya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang lain tidak ada kuasa. Tidak ada kuasa. Ya, tidak ada kuasa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengaku, enggak, saya kuasa, buktikan rambut Anda tidak memutih. Buktikan gigi tidak tanggal nantinya di saat-saat usia tertentu. Buktikan mata tidak rabun nanti di usia-usia sepuh. Buktikan tenaganya dari tenaga muda sampai tua tidak berubah. Buktikan kalau memang kuasa. Tidak ada kuasa. Ada expirednya kita ini. Tenaga suatu saat akan melemah, pandangan suatu saat akan melemah, pikiran pun suatu saat akan melemah. Ya, mudah-mudahanlah tidak sampai parah. Ya, pendengaran suatu saat akan melemah, otot, tulang-tulang ini semua akan melemah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang kuasa dan tidak akan pernah lemah dan selalu kuat aziz, yaitu Allah Subhanahu wa taala saja, kita tidak. Nah, inilah 5 atau berapa keyakinan tadi yang harus ditanamkan ketika kita membaca zikir ini, sehingga kemudian insya Allah Allah akan turunkan perlindungan dan sebaik-baik perlindungan, insya Allah. Saya Al-Fakir masih terus belajar pula, ya, mengamalkan bagaimana meresapi di dalam perasaan, hati, pikiran, ya, kemudian keyakinan, bilisan, dengan lisan, latih dengan lisan, ya, karena memang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pada intinya diamalkan dengan lisan, ya. Tetapi semua itu harus berangkat dari keyakinan yang matang, kemudian perasaan, qalbu, pikiran kita. Ini semua harus ada pada 5 makna dari zikir tersebut. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah, dimudahkan setiap urusan kita, dijauhkan dari segala keburukan mara bahaya, sehat walafiat keluarga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keberkahan dan dalam kebaikan insyaallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.